Afwan izin bertanya, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang terindikasi NPD, manipulatif, dan sering berkata kasar dan kotor terhadap anak perempuannya. Cara berbakti menghadapi ibu yang semacam ini tidak membantah, tetap menjalankan kewajiban dan dianggap bahwasannya apa yang dikatakan oleh ibunya, karena kalau kita tahu bahwasannya ibunya memang mengidap sesuatu yang tidak beres secara mental, maka kita harus memahami bahwasannya tidak sepatutnya kita untuk mengambil pertanggungjawaban pada setiap apa yang dikatakan. Karena orang yang sakit, ya sudah, dianggap sebagai orang yang sakit. Jangan kemudian dianggap perkataannya sebagai sesuatu yang serius. Seperti halnya kalau kita ketemu sama anak kecil. Anak kecil, yang kita ketahui bersama, anak kecil itu bisa ngomong tapi tidak paham apa yang dia omong. Satu hari saya ketemu satu anak kecil di Masjid Nabawi dahulu. Setiap orang yang lewat sama dia dibilang, ya harami, ya harami, ya harami, anta harami, katanya. Wahai maling, maling, kau maling, kamu maling, kamu adalah maling. Apa yang kita lakukan sama anak kecil itu? Kalau anak kecil mungkin kita kasih tahu. Tapi anak kecil yang berpenyakit seperti ini, dikasih tahu pun dia tidak mempan. Terus semua orang dikatakan harami, harami seperti itu. Ya sudah. Kita tidak sepatutnya marah terhadap anak yang memang mengidap sesuatu yang tidak beres. Demikian pula orang tua kita. Anggap saja semua apa yang dikatakan itu adalah di luar kesadaran daripada dirinya. Walaupun kelihatannya nyata bahwasanya dia sedang, tapi sesungguhnya itu sesuatu yang menurut orang yang waras itu sakit. Menurut dia mungkin bukan sakit, tapi itu adalah sakit secara mental, sakit secara mental. Maka dari itu maafkan, jangan diambil dengan kesungguhan, karena kalau kita mengambil dengan kesungguhan maka kita yang akan terbebani. Tapi kalau kita mengambil dengan bahwasannya itu sesuatu yang dikatakan oleh orang yang bukan orang yang sungguh-sungguh, maka akan menjadi lebih ringan bagi kita. Kita tetap berbuat baik, tetap berbuat kebaikan. Sambil jangan lupa senantiasa berdoa, mendoakan orang tuanya. Dan berapa banyak orang-orang yang mengalami seperti ini, bahkan lebih parah daripada ini, kemudian berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Dan yang lebih lagi, di dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, ketika kita sabar, carilah pahala di sisi Allah dengan kesabaran kita. Wallahu ta'ala a'lam.